Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjut materi kemarin. Materi ini berkaitan juga dengan yang kemarin. Dubbing. Iya, dubbing. Yes. Kalau B kemarin, aja. tentang apa kemarin? Foley artis. Iya, foley artis. Sekarang ini dubbing artis ya. Oke. Nah, Siap. Oke. Kalau kita istilah mendengar kata dubbing ya enggak? Dubbing itu kan enggak asing ya dubbing ya. Nah, Yep. dubbing adalah suatu proses mengisi suara pada suatu tayang video, baik film, drama, kartun, dan sejenisnya dengan karakter suara yang khas pada tokoh-tokoh film dengan menggunakan teknik vokal yang berbeda-beda pula. Nah, jadi dubbing ini istilahnya itu mengisi suara atau suling suara. Nah, yang diisi suara ini baik film tadi ya, drama, kartun, ya enggak? Terus juga game, ya enggak? Kan biasanya kalau yang pilih gamer, biasanya ada suaranya kan game ya, pemerannya ya. Nah itu termasuk dari dubbing. Jadi dubbing juga bisa film, mungkin bahasa asing, ya enggak? Kita translate kita dubbing menggunakan bahasa Indonesia. Itu termasuk dubbing juga. Atau juga ketika kita membuat sebuah film kartun, ya enggak? Ketika kita membuat film kartun, suaranya kan belum ada. Ya. Nah, ketika kita mengisi suara, itu termasuk dubbing juga. Nah, terus orang yang melakukan atau mengerjakan pengisian suara itu disebut dengan dubber. Ya. Ya. Orang yang melakukan kegiatan pengisian suara. Nah, untuk dubbing ini harus menjiwai karakter tokoh tersebut. Ya. Supaya apa? Ketika suaranya pertama yang diperhatikan itu mimik mulutnya. Ya enggak? Ketika dia mau dubbing itu usahakan kita ngitungnya per detik ya, bukan per menit ya. Ketika Anda mengisi suara, jadi mimik wajahnya atau gerakan mulutnya itu sama dengan suara yang pas dengan suara yang ingin kita isi. Jadi jangan sampai kelewatan. Misalnya gini, mulutnya masih kumat kamit, tapi suaranya sudah berhenti. Itu kan berarti nggak pas. Ya, durasi ketika Anda dubbing itu kurang pas. Nah, itu jadi Anda juga harus memperhatikan waktu. Ya. Waktu ketika pengucapannya itu suaranya itu harus disamakan dengan mulutnya. Terus juga Anda harus juga menjiwai karakter yang ingin Anda isi suaranya. Itu ya. Kalau nggak bisa jiwai ya agak sulit. Nah, selanjutnya selain dubbing sini ada nama voice over. Ya, hampir sama kayak dubbing. Ya, sama-sama melakukan pengisian suara. Nah, kalau voice over ini umumnya digunakan dalam klip dokumenter, pembelajaran digital, atau segmen audiovisual terkait berita-berita yang semua pendek dan menjadikan terjemahan sebagai tujuan utama. Nah, mungkin Anda lihat pernah menonton film dokumenter, ya nggak ada pengisi suara, ya. Nah, itu dimasuk voice over, ya. Tapi sama-sama melakukan pengisian suara juga. Tapi voice over ini konten yang diisi bisa bersifat rekaman dari lapangan, berita atau liputan, ya enggak? Atau juga penerjemah langsung juga bisa, ya.
Tapi biasanya ini durasinya nggak lama, singkat. Kalau voice over ini durasi yang singkat. Seperti, iklan ya, company profile, itu kan biasanya kan, waktunya singkat. Itu bedanya antara dubbing sama voice over. Tapi sama-sama melakukan untuk suling suara atau pengisian suara. Jadi bedanya hanya durasinya aja. Nah, kalau dubbing itu kita harus pertama mimik dari pemeran adegan itu harus kita jiwain benar, ya enggak? Tapi kalau voice over kan dia menyesuaikan, dengan berita yang dibawakan atau iklan yang ingin disampaikan, gitu ya. Dia nggak sedetail kayak dubbing, itu bedanya. Oke. Nah, biasanya ketika kita dubbing, kita kadang memerlukan perlengkapan, benar nggak? Iya, perlengkapan standar. Pertama ya, kebutuhan utama komputer atau laptop untuk penunjang, rekod suara kita, ya. Kalau laptop kan Anda sudah, eee, punya semua, ya nggak? Nah, selanjutnya di sini ada Digital Audio Workspace atau DAW. Ini software untuk mengedit, merekam, mixing, dan mastering beberapa track, ya. Salah satunya yang kita gunakan di sini Adobe Audition. Kita menggunakan produk Adobe Audition. Tapi selain Adobe Audition itu banyak produk-produk yang lain untuk, termasuk digital audio workspace ini. Pertama contohnya Ableton Live, Acid Pro, ya enggak? Cakewall, Sonar, Logic Pro, Pro Tool, Reaper, Cubase, Nuendo, dan lain-lain sebagainya. Itu salah satu, digital audio workspace. Tapi yang kita pelajari ini sama, itu salah satunya Adobe Audition, ya. Ini kebutuhan peralatan yang kita siapkan. Selanjutnya sini ada audio interface. Nah, di sini audio interface ini adalah beberapa alat yang digunakan untuk menghubungkan komputer dengan alat musik ke komputer, atau audio interface dapat berupa kabel konektor, sound card, dan amplifier, dan lain sebagainya. Nah, ini fungsinya, audio interface ini untuk menghubungkan dari mic, ya enggak, atau dari efek lain itu ke dalam komputer. Nah, biasanya audio interface ini ketika, Anda beli mikrofon biasanya sudah terdapat, sudah disediakan. Contohnya ketika kemarin kita beli mic ya, nah itu salah satunya, audio interface-nya kan dapat kita. Ada untuk menghubungkan antara mic-nya sama, speaker-nya. Nah, ada juga alat yang seperti kayak ini, alatnya ya, alat audio interface-nya yang eksternal. Tapi juga dia, dapat bersifat kabel konektor atau juga sound card juga. Bentuknya macam-macam. Nah, selanjutnya selain audio interface, kita juga hal yang terpenting itu namanya mikrofon, ya. Nah, mikrofon ini berupa alat yang digunakan perekam semua studio perekaman. Untuk merekam suara, merekam lagu, ya enggak? Ya, baik, vokal, instrumen, dan lain sebagainya. Ini ada mikrofon. Nah, mikrofon ini sebenarnya banyak karakteristiknya dan tipe-tipenya, tapi nanti akan kita bahas di, sesi berikutnya untuk lebih jelasnya, ya. Nah, selanjutnya juga sini ada headphone, ya. Ini didengarkan untuk mendengar suara yang berupa nada atau suara, ketukan, tempo. Headphone bisa dipakai oleh pengisi suara atau pembuat lagunya sendiri. Ya enggak? Headphone atau headset, ya enggak? Selain itu juga, kita juga
harus menyediakan speaker. Ini speaker digunakan setelah proses mixing dan mastering untuk mendengar hasilnya. Sebenarnya untuk mendengar hasilnya ada juga bisa menggunakan headphone juga bisa, ya, atau bisa menggunakan headset juga. Nggak harus ini ya, tapi lebih maksimal kita menggunakan speaker. Nah, selanjutnya kabel jack. Nah, ketika kita menggunakan kabel mikrofon, ya enggak, biasanya ini juga sebenarnya ketika kita beli mic itu biasanya sudah ada juga kabel jack-nya dari mic ke laptopnya atau ke komputernya, ya enggak? Nah, selanjutnya sini ada mic stand. Ini fungsinya ya supaya untuk kita nggak repot-repot harus memegang mic-nya terus ketika dalam proses perekaman, ya enggak? Nah, ketika kita melakukan perekaman, kalau kita megang mic terus kan agak agak pegal ya. Misalnya kita melakukan perekaman 30 menit. Selama 30 menit kita harus megang mic, kan agak repot juga. Makanya kita membutuhkan sebuah mic stand. Nah, itu peralatan kalau kita mau untuk membuat home recorder studio yang sederhana, ya. Nah, ini peralatan yang harus Anda sediakan. Oke, untuk peralatan nggak terlalu banyak ya. Oke. Nah, di sini kita ada melihat contoh dubbing. Sini ada dubbing film Transformer, ya. Ini dubbingnya. The boy's pheromone level Ini suara kedengaran nggak? suggests he wants to mate with the female. I just wanted to show him my cannons. This looks like a cool place to kick it. What is that? How do you learn to talk like that? It's a bad dream. Are you username LadiesMan217? I don't know what you're talking. Are you username LadiesMan217? Is that all you got, Megatron? You want a piece of me? You want a piece? No, I want 2 pieces. It's not the pomerica de Seftas. Ada suaranya, Pak. Nggak dengeran suaranya ya? Dengar, Pak. Kedengaran, Pak. Nanti Kedengaran. Kedengaran, Pak. kedengeran. Iya. Kedengeran, Pak. Kedengeran ya? Lu gak ada aku deh, Pak. Oh, berarti punya kamu. Punya Kemal ya? Oke. Nah, ini untuk dubbing film Transformer. Oh. Nah, ini juga ada The boy's pheromone level. contoh juga film kartun ya. Ya, mungkin Anda nggak asing lagi dengan film kartun ini. Ya, dari negeri seberang ya. Negeri tetangga kita. Kau pergi ambil sekarang. Akak nak hari ini. Jadi hari ini kita ada latihan kebakaran. Bila dengar je loceng bunyi kering. Kancil. Tak sangka kau terpedaya. Kancil! Akhirnya aku dapat juga kau. Ingat kau cerdik melawan keluarga kekasih yang besar dan kuat. Hutan ini milik kita. Oke, itu contoh film dan film kartun ya untuk proses dubbingnya. Oke, jadi ketika Anda mau dubbing, pertama Anda lihat dulu karakter dari tokoh yang ingin Anda isi suaranya. Itu kayak mana tokohnya. Ya enggak? Itu kita harus mempelajari dulu tokohnya. Nah, ketika Anda sudah mempelajari tokohnya, terus Anda lihat berapa durasi, berarti kita menyiapkan skrip dulu, ya. Skrip, jadi kita dubbing itu kita tuh membaca, ya. Kita tuh Anda siapkan skrip, teks skripnya, ya enggak, Anda siapkan. Nah, setelah itu jangan lupa durasinya itu harus Anda sesuaikan juga.
ketika dia adegan ini dia untuk ngomong itu berapa detik. Adegan ini dia berapa detik. Gitu ya. Jangan sampai istilah itu sampai kelewatan atau kekurangan durasi waktu ketika dubbing tersebut. Nah, jadi ketika Anda ada kelebihan atau kekurangan, maka hasilnya pun akan kurang maksimal. Jadi agak aneh ya. Kok suara sudah selesai, mimik mulutnya kok masih masih berjalan. Itu kan hal yang aneh. Nah, itu hal-hal yang detail kayak itu harus kita perhatikan. Oke, sampai sini ada yang tanyakan? Pak, di belakang bapak ada kucing, Pak. Oh iya, ada kucing lagi tidur. Oke, ada yang tanyakan soal proses dubbing? Pak, Ya. mau nanya Pak, untuk nyesuaiin Bangun, kan Say. kalau misalnya bikin untuk voice kartun itu kan harus disesuaiin Pak. Antara mulut kita yang ngomong sama pas di kartun itu gimana Pak? Nah, pertama makanya kata saya tadi kita harus mempelajarin dulu ya. Mempelajari ini terutama kalau film kartunnya dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Benar nggak? Tapi beda ketika kita memproses awal dari pembuatan film kartun. Kalau kita buat dari awal kan kita sudah menyesuaikan dengan bahasa skrip yang kita buat. Nah, yang masalahnya ketika kita mau dubbing dari bahasa asing ke bahasa Indonesia, salah satu kan akan terjadi selisih waktu, benar nggak? Nah, makanya kata saya tadi, pertama kita lihat durasi waktu berapa detik dia pengucapan. Ya, terus jadi ketika Anda mengucap jangan terlalu apakah dari bahasanya itu dia bahasa cepat ya atau dia bahasanya durasinya agak pelan. Jadi kita harus menyesuaikan per detik kita mainnya ya. Jadi menyesuaikannya perhatikan mimik ini berapa detik dia. Terus skripnya apa aja yang akan kita buat. Ini cukup nggak skripnya. Jangan sampai berlebihan. Gitu. Itu yang harus kita menyesuaikan karena untuk dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Tapi kalau kita proses dari awal film kartun itu permasalahan itu tidak terlalu sulit karena sudah disesuaikan ketika proses pembuatan filmnya. Itu ya. Waktu membuat konsepnya kan harus disesuaikan, sudah disesuaikan. Oke, Pak. Oke, ada lagi yang tanyakan? Pilih nanya lah. Mana pilih gamer? Pilih tak puasa, pilih Pak. Puasa weh, masing weh kau. Ini sih Pelan ngomong tuh. Lagi tidur ya? Masih tidur ya? Pak, saya sudah join, Pak. Siapa? Yoga sudah join, Pak. Oh iya, Yoga ya. Oke. Oke, ada lagi yang tanyakan? Tanyalah, Pil. Nah. Kamu bisa bertanya. Kaget lama. Oke, nanti sini saya ada sebuah film kartun, ya enggak? Itu nanti harus Anda dubbing, ya. Anda dubbing, terus Anda kasih efek volley-nya kemarin sudah itu berkaitan dengan materi kita kemarin. Oke, Pak. Oke. Materi pertemuan 9 ya. Nah, jadi materi pertemuan 9 sama materi pertemuan 10 ini berkaitan. Gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti Anda pelajarin filmnya cuma beberapa menit ya enggak. Terus Anda dubbing, Anda isikan suaranya. Ya, film kartun. Nanti saya kirim lewat di Edmodo. Oke. Oke, ada yang tanyakan? Pak, ini yang untuk diisi suara ini yang volley artis sama dubbing juga? Iya. Karena Bapaknya tadi bilang berkaitan. Ya berkaitan. Volley sama dubbing berkaitan. Sama-sama. Oke. Dalam memberikan efek suara. Oh ya.
Selain itu kita juga ada namanya backsound, ya enggak? Backsound Oke. biasanya kita mendapatkan kalau kita membuat itu kan agak terlalu membutuhkan waktu terlalu lama ya. Jadi di sini ada backsound bisa Anda saya share dulu ya. Nah, di sini Anda cari aja tampil nggak? Tampil ya, YouTube-nya tampil? Tampil Pak, tampil. Tampil ya. Nah, misalnya kita cari backsound free. Nah, Anda cari backsound free copyright. Nah, jadi kalau yang backsound copyright ini Anda bisa menggunakan tanpa di hak cipta ya, tanpa terkena hak cipta. Misalnya backsound apa yang namanya romantis ya. Romantis ya, backsound romantis free copyright. Ini ya contohnya ya. Nah, ini kita menggunakan backsound ini free ya, nggak terkena copyright. Nah, terus masalahnya yang kita dapat YouTube ini kan itu MP4 ya atau AV ya. Nah, ketika kita harus melakukan convert itu ada namanya YouTube convert ya. YouTube converter atau Anda bisa ketik YTM MP3 ya. Nah, link ini Anda kopikan, masukkan ke convert ini. Ini kan ada MP3, MP4. Jadi Anda mau convert ke MP3 ya. Klik MP3-nya, convert. Oke, proses convert sudah selesai, tinggal Anda download. Nah, ini convertnya sudah sudah saya download. Dengar nggak musiknya? Ya, kedengaran Pak. Kedengaran ya? Ya. Ini kalau kita mau ngambil backsound, nanti ketika kita dubbing atau play artis, ada efek-efek suara yang ingin kita gunakan ya. Jadi itu nanti Anda sesuaikan aja mau tentang apa banyak ya, atau tentang apa ya, rock atau apa ya, atau beat ya enggak, Bentar Bang. atau fun atau komedi ya dan lain sebagainya. Phil, mati ke audio kau, Phil. Pilih mati ke audionya, udah nak denger kau nyanyi. Oke, nah ini ada salah satu backsoundnya. Jadi tinggal Anda itu ketika filmnya itu dia nuansa apa, atau romantis atau ceria ya dan lain sebagainya.